وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Bersama-sama kita pada malam hari ini menghadiri daripada yaitu hall yang ketiga daripada yaitu seorang syarifah at-taqiyah an-naqiyah as-safiyah as-sabirah al-abidah al-waliyah Hubabah Fatimah binti Al-Habib Hasan ibn Al-Habib Muhsin ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain ibn Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh ibn Ali Sahib Ad-Darak ibn Alawi Al-Ghuyur ibn Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi ibn Imam Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Bagir ibn Imam Ali Zainil Abidin ibn Imam Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah jelas bahwasannya nasab ibunda kita Syarifah Fatimah menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur bangsa Al-Attas. Maka beliau Syarifah Fatimah dilahirkan pada tanggal 9 Januari tahun 1953 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal tahun 1372 Hijriah di Empang, Bogor. Ayah beliau adalah Habib Hasan bin Muhsin, cucu laki-laki pertama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang belajar langsung kepada Syekh Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang terkenal dengan pengasuh daripada Ribat Tarim yang mengajar dan mendidik 50 tahun lamanya dan mengeluarkan daripada 13.000 ulama. Di antaranya yaitu Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka cerita tentang Habib Hasan ini berjumpa dengan istrinya adalah Syarifah Maryam. Beliau Syarifah Maryam dari kecilnya dibawa oleh ayahandanya untuk bertabarruk, yaitu menjumpai Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas keramat Empang, Bogor. Langsung ditanya oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, "Ismuka min?" Siapa namamu wahai anak? Maka dijawab oleh Syarifah Maryam ini, "Ana Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Attas." Maka ketika mendengar ini adalah cucu daripada yaitu Mufti Johor, penasehat raja yang ada di kerajaan Malaysia sana, maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan kasyafnya langsung berkata, "Hadi binti, ini bakal jadi putriku." Dan ternyata benar ketika Habib Hasan bin Muhsin Al-Attas pulang dari Hadramut 30 tahun lamanya belajar ilmu agama, dinikahkan dengan Syarifah Maryam, sehingga akhirnya beliau mendiami daripada rumah salah satu dari istrinya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang bernama Fatimah Al-Munawwar. Maka lahirlah ini Syarifah Fatimah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas di rumah kediaman yang dulu pernah ditempati oleh Syarifah Fatimah Al-Munawwar. Maka kata Habib Muhsin daripada kakeknya berkata, meninggal Fatimah besar, lahirlah Fatimah kecil. Saking bahagianya Habib Muhsin sampai bukan satu kambing, dua kambing diakikahkan, tapi 200 kambing sampai diakikahkan karena kelahiran cucu pertama daripada anak laki-laki pertama Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka ini Syarifah Fatimah binti Hasan bin Muhsin lahir dan besar di bawah naungan kasih sayang seorang ayahandanya, di bawah kasih sayang terbiah daripada yaitu kakeknya Habib Muhsin. Juga waktu itu masih ada adik-adik beliau
beliau seperti Habib Hazain, Habib Hussein, Habib Abu Bakar, bahkan Syarifah Hababah Nur yang terkenal waliullah, anaknya Habib Keramat Empang itu tinggal di samping daripada rumah kediaman Syarifah Fatimah. Maka sudah jelas bahwasannya dari kecilnya sudah dididik oleh ayahandanya, diajak untuk bertabarok dengan para alim ulama yang ada waktu itu seperti Al Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, murid daripada Habib Abdullah bin Musul Atas. Begitu juga Al-Qutbul Ghaus Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, juga seperti Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, juga seperti Habib Ali bin Husain Al-Atas Bungur, begitu juga Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, dan juga guru daripada guru kita yaitu Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Ini Habib Syarifah Fatimah, beliau matanya mahal memandang mereka, tangannya mencium daripada orang-orang soleh yang terdahulu, sehingga jelas beliau menjadi orang yang salehah, terdidik dengan agama yang begitu baik. Maka begitu dewasa dikawinkan dengan seorang sayyid yang bernama Habib Ja'far, putra seorang da'i ilallah yang terkenal dengan doa sapu jagatnya, yaitu Habib Umar bin Ja'far As-Segaf. Maka apa yang terjadi? Di antara dua unsur ini, ayahandanya seorang faqih, yang satu lagi ayahandanya seorang yaitu da'i, maka lahirlah daripada yaitu rahimnya Syarifah Fatimah guru kita Habib Hasan bin Ja'far, guru kita Habib Abdullah bin Ja'far, guru kita almarhum Habib Mustafa bin Ja'far, guru kita Habib Qasim Syami bin Ja'far As-Segaf. Inilah daripada yaitu hasil pernikahan daripada Syarifah Fatimah dengan ayahanda Habib Ja'far bin Umar As-Segaf. Dididik dari kecilnya dengan kegigihan, dengan ketegasan, dengan kedisiplinan daripada agama, dididik untuk bersatu di dalam agama dan menyebarkan panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada tahun 2002 ayahanda daripada Habib Ja'far meninggal dunia, tidak bisa melihat daripada perjuangan Habib Hasan bin Ja'far beserta adik-adiknya, maka diteruskan oleh Syarifah Fatimah binti Hasan bin Muhsin Al-Attas. Beliau mendidik daripada anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya untuk belajar dan mengajar dan berdakwah sampai akhirnya menikahkan satu persatu. Dan dengan apa Syarifah Fatimah mendidik? Dengan tahajud. Hadirin, anak Al-Faqih melihat 3:30 Syarifah Fatimah sudah bangun, lalu beliau sholat dan mendoakan satu persatu anak-anaknya. Nanti setelah waktu subuh selesai, maka beliau berziarah kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Lalu apalagi dididik dengan Al-Quranul Karim. Maka ini Syarifah Fatimah, pernah guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf setelah wafatnya dibuka isi tas daripada Syarifah Fatimah, isinya adalah Maulid Syamtud Durar, isinya adalah Maulid Ad-Dibai, isinya adalah Ratibul Atas, isinya adalah Al-Quran, menandakan bahwasannya ini Syarifah Fatimah seorang abidah, seorang yang sangat ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya beliau mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, menerima sakit yang sangat lama luar biasa. Di akhir-akhir tahun 2007 Syarifah Fatimah sudah masuk kepada yaitu rumah sakit Cinere waktu itu, sampai beliau koma 2 bulan lamanya tidak sadar. Tapi apa yang terjadi ketika beliau keluar sadar? Dan ini adalah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tidurnya kalian di waktu malam dan di waktu siang. Kenapa? Karena dengan tidurlah seseorang bisa merasakan juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Salah satu daripada 46 tanda kenabian yang masih tersisa, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yabqa illal mubasyirat. Apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Ar-ru'yah salihah. Seseorang bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan para aulia Allah. Maka ini Syarifah Fatimah ketika sadar bercerita kepada guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Qutbur Rabbani wal Haqqan Nurani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga bertumbuh dengan Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi,
berjumpa dengan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, berjumpa dengan Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka sabarnya ini Syarifah Fatmah selama bertahun-tahun. Beliau ini menderita sakit yang sangat luar biasa, bolak-balik kepada ICU yang ada di rumah sakit Cinere waktu itu, sampai puncaknya pada tanggal 31 Juli tahun 2020 selepas salat Idul Adha, beliau berkumpul bersama putra-putranya di kediaman Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Di situ Syarifah Fatmah mengadu kepada guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf bahwasannya beliau sudah menderita daripada penyakit liver yang sampai stadium 4 tidak ada obatnya. Maka dihibur oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, jangan takut wahai ibu, wahai umi, ini adalah madad daripada datukmu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka tidak lama setelah itu pada hari Ahad beliau dibawa ke rumah sakit Cinere. Dari semenjak itulah ini Syarifah Fatmah tidak sadarkan diri sampai seminggu lamanya masuk di waktu yaitu malam Ahad. Di kebiasaan Syarifah Fatmah yang mana beliau semasa hidupnya tidak pernah lepas daripada menghadiri Majlis Nurul Mustafa. Sampai kalau ada event di Monas, event dimanapun, ini Syarifah Fatmah pasti ikut dengan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sampai dibangunkan daripada yaitu panggung kecil untuk beliau duduk di tempat tersebut. Dan ini dibuktikan oleh Syarifah Fatmah bagaimana beliau di akhir-akhir wafatnya mengucapkan, ditalkin oleh putra-putranya di rumah sakit waktu itu. Habib Hasan ada di Majlis Nurul Mustafa mengajar waktu itu. Beliau ditalkin dengan kalimat Allah, 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 dan dipegang tangannya, kakinya sudah dingin sampai akhirnya mengucapkan kalimat Allah. Lepaslah ruh mulia Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Waktu itu Jakarta belum pernah hujan, turun hujan. Dan waktu itu juga guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf memerintahkan daripada ibundanya untuk dibawa ke Keramat Empang Bogor, dimandikan di sana dan disolatkan oleh anak cucu Keramat Empang Bogor. Lalu siangnya dibawa lagi ke tempat ini dan lalu disolatkan lagi untuk kedua kalinya di Masjid Nurul Mustafa Center, lalu dikuburkan di belakang masjid. Dan ini tanda bahwasannya yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang meninggal tergantung kebiasaannya. Kebiasaan Syarifah Fatmah hadir majlis taklim Nurul Mustafa malam minggu, maka meninggalnya di malam minggu. Syarifah Fatmah begitu cinta kepada Imam Qutbul Bos Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, maka meninggalnya juga di malam haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Dan ini tanda bahwasannya seseorang akan bersama orang yang dicintai. Kenapa? Karena ini Syarifah Fatmah meninggal pada tanggal 18 Dzulhijjah, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 2020. Maka ini tanda bahwasannya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas meninggal juga pada bulan Dzulhijjah tanggal 29. Begitu juga Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf meninggal di bulan Dzulhijjah pada tanggal 17. Begitu juga ayahandanya Al-Habib Hasan bin Muhsin Al-Attas meninggal pada bulan Dzulhijjah, menandakan bahwasannya almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang dicintainya. Semoga kita yang hadir dari mulai maghrib, dari mulai pada isya sampai sekarang terturun daripada hujan menjadi saksi dua air hujan bahwasannya kita cinta kepada Ibunda Syarifah Fatmah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mengumpulkan kita bukan cuma di dunia, mengumpulkan juga kelak bersama beliau di barzah, mengumpulkan dengan beliau